Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wayuningsih dari kelas KKI A ingin memaparkan suatu pelatihan spiritual dari mata kuliah manajemen dan model spiritual yang berjudul kecemasan. Kecemasan adalah ketegangan, rasa tak aman atau kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sumbernya sebagian besar tidak diketahui. Jadi kecemasan itu suatu kekhawatiran yang timbul yang sesuatu yang dirasakan tidak menyenangkan, tetapi sumbernya itu sebagian tidak diketahui. Nah, berarti sebagian ada yang diketahui dan sebagian tidak ada yang diketahui. Contohnya, misalnya kalau misal diketahui itu, misal ketika ingin berbicara di depan umum, mungkin kecemasan itu bisa diketahui sebelum kita berbicara di depan umum. Contohnya itu seperti grogi atau gemetaran, itu salah satu kecemasan yang terjadi dan sumbernya itu bisa diketahui. Nah, gejala kecemasan ini juga ada beberapa, yaitu yang pertama tuh gelisah. Jadi misalnya sebelum kita berbicara di depan umum, mungkin kita akan merasa kegelisahan apa yang akan terjadi nanti atau apa yang akan terjadi sebelum kita berbicara di depan umum atau sesudah kita berbicara di depan umum. Nah, yang kedua, mulai lelah. Jadi ketika kita cemas, kita akan merasa lelah atau sedikit tidak mempunyai tenaga. Terus yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Jadi ketika kita cemas, kita juga akan sulit berkonsentrasi. Contohnya ketika akan berbicara di depan umum, maka seketika misal konsentrasi kita akan terganggu atau tidak bisa berkonsentrasi atau sulit berkonsentrasi. Setelah itu, mudah marah. Nah, kecemasan juga menyebabkan, atau gejala kecemasan itu juga akan membuat kita mudah marah jika kita akan tampil di depan umum. Ketika seseorang mengajak berbicara kepada kita, mungkin kita akan merasa mudah emosi atau terpancing amarahnya. Selanjutnya, otot tegang. Nah, otot tegang ini mungkin bisa saja contohnya itu seperti sulit bergerak, atau kita itu misal gemetaran atau tidak bisa melangkah, sulit untuk bergerak gitu. Nah, yang terakhir yaitu sulit tidur. Sulit tidur itu bisa terjadi berarti sebelum kita melakukan misal berbicara di depan umum itu. Misalnya besok kita akan berbicara di depan umum, maka semalam atau malam sebelumnya kita bisa jadi akan mengalami sulit tidur. Nah, ada tadi kan telah saya paparkan yaitu gejala dari kecemasan. Setelah ini yaitu akibat dari kecemasan. Nah, ada akibat juga yang ditimbulkan dari kecemasan ini, yaitu yang pertama, diare. Dari kecemasan ini kita juga akan bisa berakibatkan penyakit diare, terus sakit kepala ringan, terus gelisah, otomatis gelisah kita. Lambung terganggu, misal sakit perut, nafas pendek, dan sama seperti tadi otot tegang. Nah, tadi kan kecemasan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan ansietas atau kecemasan menyeluruh. Biasanya disingkat menjadi GAM, gangguan ansietas menyeluruh. Nah, apa sih gangguan ansietas menyeluruh ini? Yaitu perasaan khawatir, cemas berat dan menyeluruh atau menetap dan disertai dengan gejala somatik. Gejala somatik ini motorik dan otonomik.
yang menyebabkan gangguan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan atau perasaan nyeri hebat dan perasaan tidak enak. Nah, gambaran gangguan anksiatik menyeluruh ini ada beberapa, yaitu yang pertama, kecemasan tentang nasib buruk, perasaan seperti berada di titik tersulit dan sulit berkonsentrasi atau lain sebagainya. Jadi kecemasan tentang misalnya kita memikirkan nasib buruk, nasib yang akan terjadi di kemudian hari, perasaan seperti berada di titik tersulit, misalnya sedang mendapatkan musibah atau mendapatkan masalah. Setelah itu sulit berkonsentrasi dan juga sulit berkonsentrasi atau fokus. Nah, yang kedua itu ketegangan motorik. Ketegangan motorik itu seperti apa? Yaitu seperti gelisah, sakit kepala, gemetaran, dan tidak dapat santai. Nah, yang ketiga yaitu overaktif otonomik. Nah, overaktif otonomik itu seperti kepala terasa ringan, berkeringat atau pusing. Nah, bagaimana sih cara mengobati penanganan pasien GAM ini, gangguan anksiatis menyeluruh? Jadi ada 2 pengobatan yang dapat dilakukan untuk gangguan anksiatis atau kecemasan menyeluruh, yaitu yang pertama itu dengan psikoterapi dan yang kedua yaitu farmakoterapi. Nah, apa sih psikoterapi itu? Nah, psikoterapi itu serangkaian metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Jadi psikoterapi itu suatu metode untuk melakukan atau menyembuhkan atau mengatasi gangguan kejiwaan seseorang atau mental seseorang. Nah, psikoterapi ini juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu terapi kognitif perilaku, terapi suportif, terapi berorientasi insight. Nah, apa sih terapi kognitif perilaku itu? Nah, terapi kognitif perilaku itu biasanya sering disebut dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, terapi ini tuh umumnya digunakan untuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Nah, tujuan dari CBT ini, terapi kognitif behavioral ini tuh bertujuan untuk membantu melatih cara berpikir, jadi kognitif atau fungsi kognitif dan cara bertindak. Nah, terapi kognitif perilaku ini bisa mengubah gangguan perilaku dan pikiran dengan cara yang pertama, mengidentifikasi masalah, fokus pada pencarian masalah, mencari cara praktis untuk memperbaiki cara berpikir, dan mendorong, melatih, dan mempraktekkan kebiasaan positif. Nah, yang kedua terapi suportif, jadi memberikan support, memberikan masukan, memberikan penyemangat gitu, yang bertujuan untuk mengurangi intensitas gejala, tekanan, dan cacat yang terwujud atau timbul. Nah, yang ketiga itu, yang selanjutnya itu farmakoterapi. Nah, apa sih farmakoterapi itu? Nah, farmakoterapi ini yaitu bisa disebut dengan terapi obat, yaitu terapi dengan menggunakan obat-obatan. Nah, berapa sih jangka waktu yang dilakukan dengan terapi obat ini? Jadi, pengobatan farmakoterapi ini perlu digunakan 6 sampai 12 bulan atau lebih lama. Mungkin ya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.